inna akramakum indallahi atqakum. Yang aku muliakan adalah orang-orang yang bertakwa. Akromah itu bahasa awak apa? Karomah. Tu makanya ulama-ulama dahulu banyak yang karomah, Pak. Ibadahnya luar biasa, Pak. Kita rindu melihat ulama-ulama seperti dulu, tapi tidak ada, Pak. Begitu mulianya yang bertakwa di sisi Allah. Jadi karomah itu hanya konsekuensi logis, Pak. Diminta nggak diminta menjadi orang karomah, Allah berikan di dunia. Kalau tak dapat di dunia, di akhirat dikasihkan. Saya percaya saya ada ulama karomat, Pak. Percaya saya. Baik yang saya baca maupun yang saya dengar maupun yang saya lihat langsung, Pak. Buya Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu, Pak, yang mendirikan Tarbiyah Islamiyah itu, kalau dia berjalan ke pondok itu, Pak, datang orang pakai motor, Pak, pakai mobil. Indak taluk dia orang mendahului buya apa, Pak. Di belakang satu, Pak. Dia bisa dibuik tu, Pak. Begitu orang hormat ke beliau. Masya Allah. Tabaka rumah di sebelah pondok tu, Pak. Panggil buya, buya, buya. Rumah di sebelah tapangdang. Dibawa di angin api tu. Keluar buya tu, Pak. Dilihatnya api tu begini, Pak. Yang api berpindah, Pak. Yang angin tak berpindah tu, Pak. Anda unik tu, Pak. Begitu ulama-ulama karomah dulu. Coba pergi ke rumah makan orang Minang, Pak. Ada gambar Angku Soleh. Angku Soleh itu, Pak, tanyalah ke orang Minang, Pak Bapak, tidak satu pun orang mengatakan dia tu yang tidak karomah, Pak. Kalau balanjut buyah tu ke awak, berapa sayur ini satu ikat? 10.000 buyah. 8.000 lah ya. Enggak bisa buyah. Kalau awak tolak permintaan beliau, Pak, dia dijual je sayur oleh Pak. Tidak ada orang bali le, Pak. Bukan orang sepakat le, Pak. Memang dilihat orang kenyataannya, Pak. Saya ini bukan ulama ni, Pak. Saya membantu-bantu kerja ulama. Lah pernah Pak melihat ulama menggoreng taluh pakai tangan. Bismillah, bismillah. Sampai di rumah Pak cubalah. Mata luar patang. Agen kabang lah abang cuba lo kata Pak Kasmidin tu. Bismillah, bismillah. La ilaha illallah. Syekh Al-Banteni tu, Pak, yang dibongkar di Arab Saudi itu tulangnya tidak hancur, Pak. Seketika menulis kitab mati lampu, memancar api di tangan, Pak. Ini ulama ni, Pak. Jadi para wali itu memang betul ada. Ada salah seorang ulama, Pak. Apa kata dia? Mau dia bakar buku kitab Ihya Ulumuddin tu, Pak. Katanya banyak hadis dhaif. Seketika beliau beberapa hari akan membakar kitab Ihya Ulumuddin tu, mimpi beliau, Pak. Ada baginda Rasul, ada Abu Bakar, ada Umar. Kemudian ada Imam Al-Ghazali dan ada beliau. Apa yang ada dalam mimpinya itu? Berkata Imam Al-Ghazali, wahai baginda Rasul, inilah orang yang menuduh saya bahwa apa yang saya tulis dalam kitab Ihya Ulumuddin itu adalah hadisnya hadis palsu. Andaikan kata salah saya, wahai baginda Rasul, maka hukumlah saya dalam mimpi, Pak. Bantu sidang dalam mimpi, Pak. Tapi kalau seandainya yang saya tulis itu betul, maka berilah ikrarmu, kepastian dari engkau, wahai baginda Rasul, dan berilah dia ini sanksi dari engkau. Dalam mimpi ke, Pak? Dibaca oleh Rasul, Pak, dalam mimpi. Dikasih sama Abu Bakar, lihatkan pada Umar. Ternyata hadis itu diakui oleh baginda Rasul. Maka dicambuklah di dalam mimpi itu, Pak, ulama ini. Tasintaknya, Pak, hijau punggung itu, Pak. Itu yang dilihatnya kepada muridnya. Inilah kisah saya mengatakan Imam Al-Ghazali memakai hadis palsu. Saya mendapat sanksi. Itu makanya kata Syekh As-Sazili, tokoh sufi di Mesir, Pak. Sudah meninggal, sudah lama, Pak. Beliau mengatakan Imam Al-Ghazali itu bisa mengundang ulama rapat dalam mimpi, Pak.
La ilaha illallah. Begitu canggih, Pak. Lu datuk ambo, Pak. Datuk kali tahu, Pak. Takek Indonesia. Menyunat orang dulu, Pak. Ndak pakai bius kok, Pak. Dia ambil air putih, dibacakan selawat Al-Fatihah, diagen kanak, Pak. Minum kanak, langsung dipotong nunun, Pak. Ndak menangi anak awak, Pak. Kini barangkali suntik bius, Pak. Memaki-maki anak awak, Pak. Lihat do mana itu kini, Pak. Yakin saya, Pak. Nabi itu batu itu bisa nyorokannya diameh, Pak. Sedikit baru, Pak. Nabi itu bapak-bapak iiknya itu hilang, Pak. Dia tahu iiknya. Taiknya itu hilang. Diintip Nabi itu buang air besar, Pak. Dikaja, Pak. Hah? Nah, do iiknya. Mana taiknya? Tanya sama Aisyah. Aisyah, kenapa kok buang air besar Nabi enggak ada? Ditanya sama Aisyah, wahai baginda Rasul, betulkah buang air besar kamu tak ada? Aisyah, seluruh Nabi kalau buang air besar ditelan bumi. Itu iik baru, Pak. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Jaringan para nabi itu cuma ulama, Pak. Imam As-Suyuti, orang Asyut, itu murid beliau bercerita, Pak. Seketika terjadi pengajian dengan Imam As-Suyuti, wahai Tuan Syekh, aku hendak bertanya, bagaimana caranya aku bisa ke Mekah? Uangku tak ada. Ditatap sama As-Suyuti, Syekh As-Suyut. Ulama dulu kasyaf, nanti setelah jemaah pulang kau datang padaku. Datang dia. Betulkah engkau mau ke Mekah? Betul. Enggak ada uang? Enggak. Kau pegang tanganku, pejamkan mata. Melangkah kita ke depan 10 langkah, sekali-kali jangan dibuka mata. Pejam mata, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buka, Pak. Tiba di tanah haram, Pak. Makkah Al-Mukarramah. Umroh dia, tawaf, sa'i, tahallul. Lah sudah, engkau menetap di sini atau pulang? Saya pulang, Syekh. Pejamkan mata, pegang tanganku, sekali-kali jangan dibuka. Hitunglah balik, Pak. 10 sampai di Mesir beliau, Pak. Lain masuk akal, Ustaz. Jangan dimasukkan ke akal, Pak. Tidak akan masuk-masuk, Pak. Mati awak tidak akan masuk, Pak. Tidak ada rumusnya, Pak. Lain mungkin orang hidup di gua 300 tahun lebih, Pak. Tidak mati-mati. Carilah dokter yang paling hebat, Pak. Obat yang paling canggih. Tidak ketemu dia, Pak. Kalau hukum alam yang diikuti, Pak, badanku hancur paling lama 190 tahun. 150 tahun itulah habis, Pak. Tapi ini 300 tahun lebih tidak mati, Pak. Dia masuk akal? Tak masuk, Pak. Apa sebabnya? Ini bukan mainan akal lagi, Pak. Ini kudrat dan iradah Allah. Begitu canggihnya ulama dulu, Pak. Karomahnya minta ampun. Ibadahnya luar biasa. Kemudian dosa jauh. Awak 24 jam, Pak. Mata kau dengan TV 24 jam, Pak. Mana bisa? Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau sembahyang dengan puasa Ramadan kau bagus dilakukan, maka awak akan mendapat konsekuensi logis, Pak.